Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1371. Mulai dari sekarang, kalian semua memiliki waktu 1 bulan untuk memahami metode kultivasi tingkat pertama Formula Dewa Perang Wumeng. Setelah sebulan, kalian semua akan memutar metode kultivasi pada pilar batu giok ini. Kalian hanya perlu membuat pilar batu giok menerangi 5 garis skala, dan itu dianggap lulus. Setelah 5 garis skala, setiap skala lebih tinggi, kalian akan memperoleh 15 poin. Di depan alun-alun berdiri pilar batu giok hijau zamrud. Ada 30 garis skala pada pilar batu giok. Mereka secara alami mewakili tingkat pemahaman 30 level. 5 skala dan kamu lulus ujian. Kalau begitu, bukankah ronde ini sangat mudah? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Xie Jingyi tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa semudah yang kamu pikirkan? Sebenarnya ronde ini adalah yang tersulit di antara ketiga ronde tersebut. Formula Dewa Perang Wumeng sangat luas dan mendalam, berapa banyak yang bisa dipahami seseorang dalam waktu 1 bulan. Saat ini, masih tersisa sekitar 2.000 orang. Akan sangat bagus jika pada akhirnya ada 4 hingga 500 orang yang tersisa. Standar masyarakat mayoritas juga hanya berkisar pada 3 atau 4 skala. 5 skala sangat sulit. Jika kamu membuat orang-orang yang tersingkir datang dan memahaminya, akan sangat mengesankan jika bisa memiliki 1 skala. Ye Yuan mulai mengerti di dalam hatinya dan langsung memahami kesulitan babak ini. Namun hal ini tidak menjadi masalah baginya. Dia sangat yakin dengan kemampuan pemahamannya. Jadi begitulah adanya. Lalu menurutmu, berapa skala yang bisa dicapai Jia Chong? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Xie Jingyi berubah menjadi kaku, dan dia berkata, dalam legenda, rekor tertinggi untuk babak ini adalah 23 skala. Pada tahun normal, angka 1 kurang lebih 15-16 skala. Jika menilai dia berdasarkan tempat ketiga, kira-kira skalanya 12 hingga 13. Ye Yuan, apakah kamu percaya diri? Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu kembalikan hatimu ke tempatnya. Yang harus kamu lakukan adalah memahaminya dengan baik dan berhasil menyelesaikan ronde tersebut. Melihat Ye Yuan begitu yakin, Xie Jingyi merasa tenang di hatinya. Mungkin Ye Yuan benar-benar bisa menciptakan keajaiban. Sekarang, putaran ketiga, iluminasi, mulai. Mengikuti suara lelaki tua itu, kesadaran semua orang ditarik keluar dari tubuh sekali lagi. Di ruang kesadaran, Ye Yuan dikelilingi oleh tulisan dewa yang tak ada habisnya. Saat ini, aksara dewa sudah bukan hal yang tidak dapat diduga lagi bagi Ye Yuan. Kumpulan metode kultivasi ini, tampaknya sangat sederhana. Ye Yuan melihat-lihat prasasti dewa dan menemukan bahwa rangkaian metode kultivasi ini ternyata sangat sederhana. Awalnya, dia masih ingin memahaminya dengan sungguh-sungguh tetapi menemukan bahwa prasasti ilahi ini mudah dilihat secara sekilas. Tidak ada misteri untuk dibicarakan di hadapannya sama sekali. Secercah pemahaman muncul di hati Ye Yuan saat dia menghela nafas secara emosional dan berkata, ya, kanon kekacauan bentangan surga mencakup segalanya. Tidak diketahui berapa level yang lebih kuat dari formula Dewa Perang Wumeng ini. Tidak heran itu akan sangat sederhana. Ye Yuan menemukan alasannya dengan sangat cepat. Cakrawalannya terlalu tinggi. Ye Yuan juga tidak tahu metode kultivasi apa yang akan digunakan oleh kanon kekacauan bentangan surga di masa depan. Tetapi untuk dapat memicu turunnya gunung bentangan surga, metode kultivasi tingkat pertama ini benar-benar luar biasa. Ye Yuan menciptakan kanon kekacauan bentangan surga, kemudian memahami Dewa Perang Wumeng. Dia seperti siswa terbaik yang belajar matematika tingkat lanjut yang akan mengerjakan soal matematika sekolah dasar. Terlalu sederhana. Metode kultivasi ini memiliki kelebihan. Tapi sayangnya, itu agak dangkal. Jika dimodifikasi sedikit, potensinya akan lebih besar. Tapi ranahku saat ini terlalu rendah. Paling-paling, saya hanya dapat memodifikasi metode kultivasi tingkat pertama ini. Hanya dalam waktu 3 hari, Ye Yuan benar-benar memahami formula Dewa Perang Wumeng. Bukan hanya itu, ia bahkan melihat banyak kekurangan dari metode kultivasi ini. Selama dia mau, dia bisa membuat metode kultivasi ini menjadi lebih sempurna, sehingga fondasi orang yang mengolahnya menjadi lebih kokoh. Hanya saja tidak ada gunanya dia melakukan hal itu saat ini, jadi dia juga tidak mau repot melakukannya. Metode kultivasi ini terlalu sederhana.
Ye Yuan merasa bosan dan langsung keluar dari ruang kesadarannya. Ini baru 3 hari, dan seseorang meninggalkan ruang kesadaran. Pikiran lelaki tua di platform itu bergerak, alisnya berkerut erat, tatapannya mulai mencari-cari di antara kerumunan. Mungkinkah seseorang merasa bahwa formula Dewa Perang Wu Meng terlalu sulit, dan menyadari bahwa mereka tidak dapat lulus ujian, sehingga mereka membiarkan diri mereka putus asa? Kata lelaki tua lainnya. Takutnya begitu. Ujian di masa lalu, tidak peduli seberapa berbakatnya siswa tersebut, tidak pernah ada preseden untuk menarik diri dari ruang kesadaran terlebih dahulu. Dia tidak menyangka kali ini, itu benar-benar muncul. Bahkan jika orang-orang itu tahu bahwa mereka tidak dapat lulus ujian, mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk memahami metode kultivasi. Lagi pula, formula Dewa Perang Wu Meng, metode kultivasi tingkat ini, adalah satu-satunya di seluruh ibu kota Wu Meng, peluang yang sulit didapat. Kedua lelaki tua yang memimpin ujian sama-sama menimbulkan rasa jijik yang kuat terhadap orang ini. Orang-orang dari Dao bela diri paling takut untuk mundur ketika menghadapi kesulitan. Pikiran seperti ini, bagaimana mencapai hal-hal besar. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan meninggalkan tempat duduk teratai dan berjalan menuju ruang tunggu. Itu dia, anak ini, bakatnya pasti sangat buruk kan? Itu juga sulit untuk dikatakan. Lagi pula, kemauan dan kemampuan pemahaman jalan bela diri tidak memiliki hubungan yang pasti. Usianya juga sudah tidak muda lagi, namun ranahnya hanya sedikit. Mungkin ini masalah kemampuan pemahaman. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Hanya saja perjanjian taruhannya, mungkin tidak bisa direalisasikan lagi. Awalnya mengira dia pasti bisa lulus ujian. Jika tidak memenuhi perjanjian taruhan, Jia Chong mungkin tidak akan melepaskannya kan? Karena dia bukan murid akademi, hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan kita. Kedua orang itu sudah memutuskan bahwa ini adalah bakat Ye Yuan yang terlalu buruk sehingga tidak mampu memahami formula Dewa Perang Wu Meng. Bagaimanapun juga, formula Dewa Perang Wu Meng, metode kultivasi yang begitu mendalam, bahkan hanya pada tingkat pertama, juga sama sekali bukan sesuatu yang dapat dipahami dalam sebulan. Kenyataannya, 30 garis skala pada pilar batu giok tidak lengkap, itu hanya sebagian. Ingin sepenuhnya memahami metode kultivasi tingkat pertama, tidak peduli seberapa berbakatnya, seseorang juga membutuhkan waktu 100 tahun. Sebulan hanyalah sedikit pengetahuan yang dangkal. Tapi apakah Ye Yuan tersingkir atau tidak, masih harus menunggu sampai ujian pilar giok selesai untuk memutuskan. Ye Yuan datang ke depan platform, membungkuk ke arah kedua lelaki tua itu sebagai tanda hormat. Salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri dan masih membuka mulut untuk bertanya, Ye Yuan, mengapa kamu menarik diri dari ruang kesadaran begitu cepat? Meskipun metode kultivasi ini sangat mendalam, jika kamu memahaminya selama sebulan, itu sudah cukup memberi manfaat bagimu seumur hidup. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih atas perhatian guru. Formula Dewa Perang Wu Meng memang luas dan mendalam. Tapi waktu 1 bulan sungguh tidak bisa memahami banyak hal. Saya berencana untuk memahaminya secara detail setelah memasuki akademi. Orang tua itu membeku, agak bingung dengan Ye Yuan. Dengan kondisimu sekarang, kamu masih ingin masuk akademi Wu Meng. Dia belum pernah melihat seseorang yang mampu memasuki akademi Wu Meng hanya dengan pemahaman 3 hari. Wajah lelaki tua itu menunduk dan dia berkata, Ye Yuan, kamu tidak boleh melampaui jangkauanmu sebagai manusia. Tekad jalan bela dirimu sangat kuat, tetapi karena bakatmu kurang, kamu harus menebusnya dengan tekun. Bagaimana kamu bisa berbicara besar untuk mengesankan orang lain? Dalam pandangannya, Ye Yuan jelas-jelas kurang berbakat, namun bersikeras untuk berakting dan pamer. Pada saat itu, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan hanya tersenyum tipis saat mendengarnya dan berkata, terima kasih atas perhatian guru, Ye Yuan mengerti. Sepertinya kamu tidak salah menilai di sini. Penampilan putaran pertamanya menipu kita semua. Sepertinya guru Lei Dong dan guru Mu Shen juga tertipu olehnya. Song Fang berkata kepada Jiang Chen sambil tertawa. Tapi Jiang Chen tidak berbicara ketika dia mendengar itu, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu, apakah menurutmu bakatnya terlalu buruk? Jika bakatnya sangat buruk, lalu bagaimana dia bisa menyelesaikan putaran kedua? Bahkan jika ranah kultivasi diberi kompensasi, ingin menyelesaikan putaran juga tidak semudah itu kan? Jiang Chen berkata sambil mengerutkan kening. Jika bakatnya benar-benar buruk sampai tingkat tertentu, bahkan jika ranah gua mendalam tingkat menengah diberi kompensasi,
pada dasarnya mustahil untuk melewati babak kedua juga. Namun, Ye Yuan tidak hanya berhasil melewatinya, dia bahkan melampaui 3 gelombang. Maksudmu? Song Fang juga bingung. Jiang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya juga tidak berpikir dia bisa mengalahkan Jia Chong dengan memahaminya dalam 3 hari. Kesulitan formula Dewa Perang Wu Meng, kamu dan saya sudah sangat jelas. Song Fang tersenyum pahit dan berkata, apa yang kamu katakan juga masuk akal. Saya menemukan bahwa anak ini hanyalah keberadaan yang penuh teka-teki. Jiang Chen tersenyum pahit dan berkata, lanjutkan menontonnya. Misterinya akan terungkap setelah 1 bulan. Waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap. Ye Yuan datang ke ruang tunggu dan berkultivasi sendiri selama sebulan. Jia Chong menarik diri dari ruang kesadaran. Membuka matanya untuk melihat, dia menemukan bahwa ruang tunggu yang mengejutkan hanya memiliki 1 orang. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Dia pertama kali terpana, setelah itu, bunga langsung bermekaran di hatinya. Bodoh, langsung menyerah. Jia Chong berkata sambil tersenyum dingin. Bukan hanya Jia Chong, ketika yang lain melihat Ye Yuan sendirian di ruang tunggu, mereka juga terlihat terkejut. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Ye Yuan berada di ruang tunggu? Entah sudah berapa lama dia berada di ruang tunggu, apakah dia punya rencana yang matang? Atau apakah dia sudah menyerah? Sampah, tentu saja dia sudah menyerah. Formula Dewa Perang Wu Meng, metode kultivasi berharga semacam ini, bahkan jika seseorang sadar sepenuhnya bahwa mereka tidak dapat melewatinya, mereka juga akan memahaminya dengan baik. Sedikit bakat ini dan dia sudah berani menantang Jia Chong, apakah kepalanya lembut? Setelah keheranan, semua orang memandang rendah Ye Yuan. Awalnya, orang mengira dia kurang lebih memiliki kemampuan untuk ingin bertaruh dengan Jia Chong. Mereka tidak menyangka dia langsung menyerah. Baiklah, waktunya telah tiba. Penilaian dimulai sekarang. Semua pergi ke ruang tunggu. Ketika kalian mendengar nama kalian, buatlah dalam urutan yang benar. Yang pertama, Wang Qiang. Lei Dong berkata dengan suara yang jelas. Ekspresi Wang Qiang, yang dipanggil, menjadi kaku, jelas tidak terlalu percaya diri. Dia meletakkan tangannya di pilar batu giok dan mulai memutar metode kultivasi. Wang Qiang melepaskan seluruh kekuatannya, tetapi hanya mencapai garis skala ketiga. Wang Qiang, tes gagal. Hancurkan sendiri tablet kayu itu dan mundurlah dari ujian, kata Lei Dong. Wang Qiang dengan enggan menghancurkan tablet kayu itu dengan ekspresi menyesal dan langsung dipindahkan. Berikutnya, satu demi satu nama dipanggil. Benar saja, seperti yang dikatakan Xie Jingyi, mayoritas orang tidak mampu mencapai tolok ukur 5 skala. Xie Jingyi berlari ke samping Ye Yuan dan bertanya dengan lembut, ada apa denganmu? Kapan kamu mundur? Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya mundur pada hari ketiga. Mata Xie Jingyi melebar dan dia menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Hei, kawan, apakah kamu bercanda? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, tidak bercanda. Berurusan dengan pria itu, 3 hari sudah cukup. Xie Jingyi terdiam. Aku penasaran seberapa tebal kulit sapimu. Itu muncul dari kamu yang putus asakan. Tidak masuk akademi, akademi tidak akan peduli dengan hidup dan matimu. Oleh karena itu, tunggu saja kematian. Jia Chong tiba di samping 2 orang itu entah kapan dan berkata sambil tersenyum dingin. Ye Yuan tidak mau repot-repot mengangkat alisnya dan hanya mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya, bodoh. Ekspresi Jia Chong berubah, dan dia berkata dengan galak, apa katamu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tuli? Aku bilang, kamu idiot. Kamu idiot. Bodoh. Mendengarnya sekarang. Jika kamu tidak mendengarnya, saya dapat mendesak esensi ilahi dan menjadi sedikit lebih keras. Suara Ye Yuan sudah cukup keras. Hampir semua orang mendengarnya. Tak sedikit orang yang tidak bisa menahan tawa. Wajah Jia Chong sudah lama berubah warna, ingin mencabik-cabik Ye Yuan hidup-hidup. Kecuali, mereka berdua di atas sana sedang menonton. Dia tidak berani mengambil tindakan. Bocah, setelah penilaian selesai, aku akan membuatmu menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Jia Chong mendengus dingin dan menjentikkan lengan bajunya lalu pergi. Dia menyadari bahwa di hadapan Ye Yuan, pertengkaran tidak akan menghasilkan keuntungan sama sekali. Penilaian ini sangat cepat. Tak lama kemudian, sejumlah besar orang tersingkir. Selanjutnya, Jia Chong. Jia Chong keluar dari barisan dengan bangga ketika dia dipanggil.
Dia sangat yakin dengan kemampuan pemahamannya. Di matanya, lawannya hanya ada Qin Shao. Yang lainnya, dia sama sekali tidak menempatkannya dalam pandangannya. Jia Chong menekankan telapak tangannya pada pilar batu giok dan memutar metode kultivasi. Pilar batu giok mulai menyala. Jelas sekali, kecepatan pencahayaannya jauh lebih cepat daripada orang-orang sebelumnya. Dalam sekejap mata, ia menembus 5 garis skala. Setelah menembus 5 garis skala, cahaya pada pilar batu giok tidak berkurang sedikit pun, naik lurus ke atas, dan tiba di garis skala ke-10 dengan sangat cepat. Sangat kuat, kemampuan pemahaman Jia Chong terlalu kuat. Mungkin hanya Qin Shao yang bisa bersaing dengannya. Menembus garis skala ke-10 dengan begitu cepat, kemungkinan besar dia akan menyerang hingga skala ke-15. Sungguh luar biasa, sepertinya ronde ketiga ini, dia masih memiliki harapan untuk mengalahkan Qin Shao. Kemampuan pemahaman Jia Chong memang sangat kuat. Penampilannya yang mencengangkan langsung menimbulkan gelombang seru. Bahkan wajah Qin Shao juga sedikit berubah, jelas merasakan tekanan yang luar biasa. 17 garis skala, sangat kuat. Akhirnya, Jia Chong berhenti di garis skala ke-17. Hasil ini cukup untuk menduduki peringkat pertama pada tahun-tahun sebelumnya. Wajah empat tuan muda Wu Meng semuanya sangat serius. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa kemampuan pemahaman Jia Chong sebenarnya begitu tinggi. Mendapatkan hasil yang bagus, hal pertama yang dipikirkan Jia Chong adalah pamer kepada Ye Yuan. Tatapannya melihat ke arah Ye Yuan, memegang burung merak dan demonstrasi kekuatan di matanya. Namun sayangnya, Ye Yuan tidak mau repot-repot meliriknya. Juga tidak ada ekspresi terkejut di wajahnya. Bocah, akan tiba saatnya kamu menyesalinya. Jia Chong berpikir dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Selanjutnya, Xie Jingyi. Secara kebetulan, berikutnya setelah Jia Chong adalah Xie Jingyi si gendut. Ayo, Ye Yuan tersenyum dan menepuk pundaknya. Xie Jingyi menganggukkan kepalanya dan berdiri di depan pilar batu giok. Si kecil gemuk menarik napas dalam-dalam, menekankan telapak tangannya pada pilar batu giok. Pilar batu giok perlahan menyala, 1 garis skala, 2 garis skala. Akhirnya, skala si kecil gemuk berhenti di garis skala ke-5. Xie Jingyi terlihat sangat gembira saat dia berteriak, "Hahaha, aku tidak menyangka. Saya tidak menduganya. Saya benar-benar lulus ujian, aku benar-benar lulus ujian, Ye Yuan, terima kasih." Saat dia berkata, Xie Jingyi sebenarnya mulai menangis. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bisa lulus ujian dan menjadi murid Akademi Wu Meng. Dia tahu bahwa orang yang paling harus dia ucapkan terima kasih adalah Ye Yuan. Su Yu Chang, 13 garis skala, memperoleh 120 poin. Xiang Zuang, 12 garis skala, memperoleh 115 poin. Wu Yang, 12 garis skala, memperoleh 115 poin. Qin Shao, 17 garis skala, memperoleh 180 poin. Hasil yang diperoleh Qin Shao sekali lagi memicu keriuhan penonton. Karena hasilnya pada dasarnya sudah terkunci di posisi teratas kali ini. Bahkan jika Qin Shao tenang, ketika dia mendapatkan hasil ini, tubuhnya juga gemetar tanpa henti. Demi hari ini, dia membayar terlalu banyak. Qin Shao benar-benar sangat kuat. Saya awalnya mengira Jia Chong bisa mengalahkan Qin Shao di babak ini, tapi saya tidak menyangka dia benar-benar imbang dengannya. Ya, kekuatan keseluruhan Qin Shao terlalu kuat. Orang lain hanya bisa melihat punggungnya. Dengan ini, hasilnya sudah pasti. Jika itu terjadi beberapa tahun terakhir, Jia Chong pasti akan menghancurkan para jenius di ibu kota. Sayangnya, dia bertemu dengan Qin Shao. Selanjutnya, Ye Yuan. Saat orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat, akhirnya giliran Ye Yuan yang turun tangan. Semua orang juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya mengantri di belakang. Dia dianggap telah dipanggil berkali-kali. Tapi semua orang sudah tidak terlalu tertarik padanya. Semua orang sudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Tidak mungkin dia lulus penilaian. Formula Dewa Perang Wu Meng, metode kultivasi puncak semacam ini, dia hanya menggunakan 3 hari, dan dia dapat memiliki beberapa pemahaman. Kamu pasti bercanda. Jika Ye Yuan benar-benar berhasil menyelesaikan ronde ini, di manakah wajah para jenius ini akan ditempatkan? Pertunjukan bagus akan segera diadakan. Mari kita lihat bagaimana Ye Yuan mengalahkan 1 juta orang jenius. Hahaha. Suara Jia Chong sangat keras, dan segera menimbulkan gelombang tawa yang menderu-deru.
17 garis skala sudah jauh lebih tinggi dari rata-rata tahun sebelumnya. Bahkan peringkat atas, Qin Shao, hanya bertarung imbang dengannya juga. Dapat dilihat betapa terpujinya hal ini. Bagi Ye Yuan yang ingin mengalahkan Jia Chong, tidak ada kemungkinan sama sekali. Ketika Ye Yuan melewati Jia Chong, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan tonton pertunjukan yang bagus." Jia Chong tersenyum dingin dan berkata, "Baiklah, saya akan menunggu dan melihat." Ye Yuan datang ke depan pilar batu giok dan perlahan meletakkan telapak tangannya di atasnya. Detik berikutnya, ruang tunggu yang awalnya berisik segera menjadi sunyi senyap. Penonton terdiam, itu hanya untuk melihat pilar batu giok langsung menyala. Dalam sekejap mata, ia melewati 5 garis skala. Dalam keadaan normal, pencahayaan pilar batu giok akan semakin lambat seiring naiknya. Namun, Ye Yuan tidak memiliki tren melambat sedikit pun, langsung menyerang hingga garis skala ke-10. Kemudian garis skala ke-15, garis skala ke-16, garis skala ke-17. Semua orang menarik napas dingin, bola mata mereka hampir keluar. Adegan ini terjadi terlalu cepat, hingga semua orang tidak dapat bereaksi. Tapi saat semua orang mengira itu akan terus terisi, kecepatan pencahayaan pilar batu giok tiba-tiba melambat. Kemudian, perlahan-lahan merangkak melewati garis skala ke-18. Itu berhenti. Setelah melanjutkan beberapa saat, Ye Yuan perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya dan menemukan bahwa orang-orang tua di platform masih terkejut. "Guru," kata Ye Yuan. Seluruh tubuh Lei Dong bergetar. Baru setelah itu dia sadar dan berkata, "Ye Yuan, 18 garis skala, memperoleh 195 poin." Kata-kata Lei Dong membuat semua orang sadar. Ini, apa yang terjadi di sini? Apa yang baru saja terjadi? Aku merasa itu meledak seketika. Astaga, saya bahkan berpikir bahwa mata saya tidak berfungsi dan mencari beberapa kali sebelum menemukan bahwa itu nyata. 18 garis skala. Dia sebenarnya benar-benar melampaui Qin Shao dan Jia Chong, menduduki peringkat pertama. Kenapa aku merasa, dia masih punya sisa tenaga? Mungkinkah, ini khayalanku? Ruang tunggu langsung gempar. Semua orang tidak berani mempercayai genesis yang baru saja terjadi. Yang lain bahkan mengeluarkan kekuatan yang digunakan untuk menghisap susu untuk membuat pilar batu giok sedikit menyala. Tapi Ye Yuan hanya meletakkan tangannya di atasnya dan langsung mencapai 17 garis skala. Tidak ada sedikit pun jeda di tengah. Hanya ketika mencapai garis skala ke-18 barulah tiba-tiba berhenti. Dari gerakan hingga keheningan, hal itu membuat orang merasa syok. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan masih memiliki sisa kekuatan. Dia sengaja berhenti di garis skala 18. Tentu saja, Ye Yuan melakukannya dengan sengaja. Ingin menang, dia harus menang dengan indah. Namun dia juga tidak ingin terlalu mengagetkan dan memberitahu orang-orang bahwa dia secara langsung memahami formula Dewa Perang Wumeng. Adapun di mana batasannya, biarkan semua orang pergi dan menebak. Lei Dong dan Mu Shen bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan mendalam di mata pihak lain. Mereka yakin Ye Yuan benar-benar menahan kekuatannya. Mengenai berapa jumlahnya, mereka benar-benar tidak berani mengatakannya. Mungkin, bahkan lebih tinggi dari garis skala 23. Ini sudah merupakan batas yang dapat mereka bayangkan. Tentu saja mereka tidak bisa menebak bahwa jika Ye Yuan berusaha sekuat tenaga, dia bisa meledakkan pilar batu giok ini. Hahaha, bocah, aku tidak menyangka kamu begitu mengesankan. Kamu membuat Lord Fatih, saya tidak khawatir. Xie Jingyi dengan bersemangat memberi pukulan lagi pada Ye Yuan. Dia sangat senang. Saat menghadapi Jia Chong, dia selalu merasa sangat rendah diri hingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Kali ini, Ye Yuan sangat membantunya untuk melampiaskan rasa kesalnya. Selain itu, Ye Yuan bahkan membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan membantunya lulus ujian secara ajaib. Meskipun Ye Yuan hanya satu garis skala yang lebih tinggi dari Jia Chong, di depan penampilannya yang mengejutkan, garis skala yang satu ini diperkuat tanpa batas. Ye Yuan jelas masih memiliki banyak kekuatan yang tersisa, hanya saja dia tidak mau menjadi orang terkenal. Di depan Ye Yuan, cahaya Jia Chong ditutupi bayang-bayang. Hasil ujian setelahnya terasa melelahkan dan membosankan. Yang lulus ujian pada akhirnya hanya berjumlah 300 orang. Sisanya diangkut keluar dari ruang ini. Aku sudah bilang sebelumnya, menang melawanmu itu terlalu mudah. Terima kasih atas poinmu, kata Ye Yuan sambil mengangkat bahu.
Kemarahan Jia Chong hampir meledak dari dadanya. Penghinaan yang Ye Yuan berikan padanya terlalu kuat. Melihat ke belakang sekarang, provokasinya sebelumnya tampak sangat konyol. Dan poin yang dia peroleh dengan susah payah sebenarnya dirampas sekaligus. Itu adalah 440 poin. Ini bukan hanya 440 poin, ini juga merupakan bukti kerja kerasnya selama 100 tahun. Sekarang semuanya hilang. Jia Chong tahu bahwa tanpa poin, seseorang tidak akan bisa maju 1 inci pun di Akademi Wumeng. Dengan poin ini, dia bisa selangkah lebih cepat dari manusia. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, rasanya seperti menimba air dengan saringan, tidak ada 1 titik pun yang tersisa. Ye Yuan, 220 poin telah ditransfer ke tablet kayumu. Poinmu saat ini berjumlah total 520 poin. Namun, perjanjian perjudianmu tidak dihitung dalam ujian, pemenang kali ini tetaplah Qin Shao. Lei Dong memindahkan poin di papan kayu Jia Chong ke papan kayu milik Ye Yuan dan Xie Jingyi. Poin Ye Yuan awalnya tidak dianggap luar biasa, hanya di atas standar rata-rata. Sekarang, ia tiba-tiba menempati posisi pertama, bahkan 25 poin lebih banyak dari Qin Shao. Xie Jingyi memegang tablet kayu itu, jantungnya masih berdebar kencang. Meskipun kali ini memuaskan, dia juga sangat menyinggung Jia Chong. Dulu, Jia Chong sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang, dia pasti akan memikirkan cara untuk mengirimnya ke kehancurannya. Tiba-tiba, perasaan berdebar-debar yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. Tekanan kuat turun dari langit. Lei Dong, Mu Shen, serta siswa akademi semuanya membungkuk hormat. Kami menyambut Tuan Kota, yang mulia turun. Seorang pria parubaya dengan pakaian biru perlahan keluar dari kehampaan. Begitu dia muncul, dia memberi orang perasaan tidak ada bandingannya. Sangat kuat. Apakah ini pusat kekuatan alam penguasa dewa? Ye Yuan diam-diam merasa khawatir di dalam hatinya. Dia tidak mengira bahwa pusat kekuatan alam penguasa dewa yang legendaris ini benar-benar datang secara pribadi. Pria parubaya berbaju biru ini tampak anggun dan bertutur kata lembut. Tapi kekuatannya tidak bisa disembunyikan bagaimanapun caranya. Xiao Feng sudah menjadi pusat kekuatan puncak dewa asal. Tapi perasaan menindas yang dia berikan pada Ye Yuan berada pada tingkat yang sangat berbeda dari yang ada di depannya. Ini hanyalah manipulasi pemikiran. Pusat kekuatan alam penguasa dewa sejati entah berapa kali lebih kuat dari ini, suara tanpa debu tiba-tiba terdengar dalam kesadarannya. Ye Yuan kembali terkejut saat mendengarnya. Kekuatan penindas yang begitu kuat, dan dia sebenarnya hanyalah manipulasi pikiran. Penguasa kota Wumeng berkata dengan dingin, mampu lulus ujian, kalian semua adalah jenius terbaik di ibu kota Wumeng, dengan pencapaian di masa depan yang tidak terbatas. Akademi Wumeng adalah tempat berkumpulnya para pahlawan. Jalan menuju pusat kekuatan untuk semua orang baru saja dimulai. Saya harap, ada seseorang di antara kalian semua yang dapat melampaui pendahulu kalian dan mencapai alam dewa ilahi. Kata-kata itu memicu darah panas semua orang. Bagi para siswa ini, pencarian seumur hidup mereka adalah alam raja ilahi. Namun keinginan untuk mencapai langkah ini terlalu sulit. Jangan lihat bagaimana para seniman bela diri jenius ini meninggalkan orang-orang dalam debu saat ini. Setelah potensinya habis, mereka mungkin tidak akan mampu menembus alam kecil selama puluhan ribu tahun. Di antara murid-murid Akademi Wumeng, mereka yang bakatnya sedikit lebih lemah bisa mencapai tingkat kesempurnaan sekilas surga. Yang bagus bahkan bisa mencapai kesempurnaan dewa asal. Tapi mereka mungkin tidak bisa menghasilkan seseorang yang mampu menembus alam dewa ilahi dalam 100.000 tahun. Jika Xiao Feng tidak bertemu Ye Yuan, mungkin dia juga tidak akan bisa menemukan peluang terobosan ini sepanjang hidupnya. Meski begitu, apakah dia benar-benar bisa menerobos atau tidak adalah masalah lain. Penguasa kota Wumeng berhenti sejenak dan melanjutkan, Tuan yang datang ke sini hari ini adalah untuk menerima posisi teratas sebagai murid dalam nama Qin Shao. Sejak ujian, Qin Shao selalu tenang dan berkepala dingin. Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Itu gemetar karena kegembiraan. Hari ini, dia sudah menunggu terlalu lama. Murid Qin Shao, memberi hormat Tuan Kota. Qin Shao langsung berlutut ke arah penguasa kota Wumeng dan melakukan upacara pengakuan guru. Penguasa kota Wumeng perlahan mengangguk dan berkata, ujian ini, kamu mengalahkan semua jenius dan menjadi yang teratas. Menurut peraturan Akademi Wumeng, saya akan menerimamu sebagai murid dalam nama hari ini. Ini adalah token pedang emas yang mewakili status murid guru ini.
Melihat tanda ini sama dengan melihat guru ini. Tuan Kota Wu Meng menunjuk satu jari. Sinar cahaya keemasan terbang menuju Qin Shao. Pedang kecil emas sepanjang beberapa inci muncul di tangannya. Melihat pemandangan ini, seluruh siswa merasa iri. Mereka semua tahu bahwa token pedang emas ini tidak hanya mewakili identitas murid penguasa kota, tetapi juga merupakan artefak surgawi, dengan kekuatannya yang tak terbatas. Dengan itu setara dengan memiliki token emas bebas kematian. Qin Shao berkata dengan gelisah, murid ini berterima kasih kepada guru. Penguasa kota Wu Meng mengangguk dan berkata, meskipun kamu sudah menjadi murid dalam namaku, kamu harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran, jangan bangga dengan mengandalkan bantuan. Jika kamu gagal dalam ujian di masa depan, token pedang emas ini, guru ini akan mengambilnya kembali. Hati Qin Shao menjadi dingin, dan dia berkata, murid ini akan mengingat ajaran guru dan pasti akan bekerja lebih keras, dan berusaha agar wajahnya dapat secara resmi memasuki bimbingan guru. Penguasa kota Wu Meng sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, baiklah, ujian kali ini sudah selesai. Setelah kalian semua masuk akademi, kalian harus bekerja lebih keras dan menjadi pilar ibu kota Wu Meng saya. Tuan ini akan pergi. Saat berbicara, sosok Tuan kota Wu Meng secara bertahap menjadi ilusi. Tapi saat ini, Ye Yuan merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Dia jelas merasakan tatapan Tuan kota Wu Meng beralih ke arahnya. Ditatap dengan penuh perhatian oleh orang yang begitu kuat, bulu kuduk Ye Yuan benar-benar berdiri tegak. Namun segera, sosok penguasa kota Wu Meng menghilang. Baru pada saat itulah, perasaan tidak nyaman akan bahaya itu hilang. Mungkinkah dia melihat sesuatu? Ye Yuan bertanya pada tanpa debu. Rahasia Ye Yuan terlalu banyak. Hanya mutiara penekan jiwa dan prasasti penekan dunia, dua harta roh Empyrean, sudah cukup untuk membuat dunia gila. Oleh karena itu, itulah sebabnya Ye Yuan bersikap rendah hati dan tidak ingin terlalu mencolok mata. Jika tidak, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan banyak poin di ronde kedua, posisi teratas ini juga tidak akan jatuh ke tangan Qin Shao. Dia hanya tertarik padamu. Permainanmu tadi terlalu berlebihan. Tingkat keahliannya, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sama sekali. Namun, dengan sedikit kekuatannya, dia masih belum bisa memahami situasi orang tua ini. Jadi tenang saja, kata tanpa debu sambil tertawa. Saat itulah Ye Yuan menghela nafas lega. Sepertinya babak final barusan, dia bermain terlalu berlebihan. Baiklah, sekarang, ambil tablet kayumu dan kembali ke tempat duduk terataimu lagi. Kursi teratai akan membawa kalian semua ke Akademi Wu Meng, kata Lei Dong. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua kembali ke tempat duduk teratai satu demi satu, dipindahkan satu per satu. Ye Yuan baru saja hendak bergerak tetapi dihentikan oleh Lei Dong. Ye Yuan, tunggu sebentar. Ye Yuan tercengang dan berkata, untuk apa guru menemuiku? Tatapan Lei Dong memanas saat dia berkata, Ye Yuan, jujur saja, seberapa besar kekuatan yang kamu tahan di ronde ketiga? Ye Yuan tertegun dan berkata dengan bingung, tahan kekuatan. Guru, Ye Yuan sudah berusaha sekuat tenaga, di mana pembicaraan tentang menahan kekuatan. Jangan berpura-pura, kamu hanya berpura-pura, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Ye Yuan menahan kekuatannya. Mundur dari ruang kesadaran dalam 3 hari, lalu langsung menyerang ke garis skala ke-18. Tidak lebih, tidak kurang, mampu menang dengan baik melawan Jia Chong. Mengatakan bahwa Ye Yuan tidak menahan kekuatannya juga agak terlalu konyolkan. Jika hasil Jia Chong adalah garis skala 20, Lei Dong tidak ragu sedikit pun bahwa Ye Yuan bisa mencapai garis skala 21. Tapi karena Ye Yuan berpura-pura tidak tahu, Lei Dong benar-benar tidak punya banyak kesabaran. Melambaikan tangannya, dia berkata, baiklah, pergilah. Guru, Ye Yuan akan pergi duluan, kata Ye Yuan dengan tangan terkepal. Ye Yuan perlahan berjalan menuju kursi teratai. Mu Sen berjalan dan berkata, kamu percaya padanya? Hanya hantu yang akan mempercayainya. Anak ini tidak jujur, Lei Dong berkata dengan tidak puas. Mu Sen tersenyum dan berkata, meskipun Qin Shao tangguh, kamu dan aku bisa melihatnya sekilas. Tapi anak ini benar-benar tidak dapat dipahami. Sepertinya ada cukup banyak rahasia dalam dirinya. Sejujurnya, saya merasa lebih optimis tentang dia. Lei Dong menganggukkan kepalanya dan berkata, anak ini sangat sulit untuk mengatakannya. Prestasinya di masa depan mungkin tidak lebih buruk dari pencapaian Qin Shao.
Si gemuk kecil mendekat dan bertanya pada Ye Yuan dengan lembut, "Kawan, jujur saja, berapa banyak garis skala yang menjadi batasanmu?" Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Menurutmu?" Xie Jingyi memikirkannya dan berkata dengan ragu, 23. Ini sudah menjadi batas yang bisa dia bayangkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia tidak berbicara. Tatapan Xie Jingyi berubah tajam, dan dia berkata lagi, 26. Ye Yuan masih menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Berhentilah menebak, aku tidak akan memberitahumu." "Apa katamu, Ye Yuan?" "Dia lulus ujian dan masuk Akademi Wumeng." "Hahaha, luar biasa. Surga punya jalan, tapi kamu menolak untuk berjalan. Neraka tidak memiliki gerbang, namun kamu ingin menerobos masuk." Ketika Wang Song mendengar berita Ye Yuan memasuki Akademi Wumeng, dia terkejut. Setelah terkejut, Wang Song menjadi sangat gembira. Jika Ye Yuan terus bersembunyi di menara harta karun segudang, dia benar-benar tidak berdaya. Namun kini, kesempatannya akhirnya tiba. "Apa katamu?" Poin Ye Yuan bahkan lebih tinggi dari peringkat teratas. Tapi ketika dia mendengar proses genesisnya, mengenai Ye Yuan memasuki Akademi Wumeng dengan hasil poin menjadikannya nomor 1, seluruh tubuhnya menjadi kaku. Baru setelah sekian lama Wang Song kembali sadar dan bergumam, anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Kali ini, kita harus membunuhnya dalam satu pukulan. Chen Yongnian mengangguk dan berkata, "Anak ini tidak tahu hidup atau mati, menyinggung jenius nomor 1 kota perdamaian brilian, Jia Chong, selama ujian." Selain itu, Qin Shao dari keluarga Qin memperoleh posisi teratas kali ini, masa depannya tidak terbatas. Kudengar setelah Ye Yuan memasuki kota, dia sepertinya sudah menyinggung keluarga Qin. Wang Song meliriknya dengan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya jaringan beritamu sangat mendalam." "Itu benar, bocah ini memang pembuat onar. Namun soal ini, masih harus kita pikirkan lebih jauh dan berunding panjang lebar. Lagi pula, tidak ada korban jiwa yang diperbolehkan di akademi. Begitu kita bertindak gegabah dan musuh waspada, kita tidak akan punya kesempatan kedua." Chen Yongnian berkata, "Ye Yuan, anak itu membawa roh jahat bintang 2 tahap akhir di sekelilingnya. Ini tidak mudah untuk ditangani. Tapi kudengar dia berhubungan dekat dengan si lemak kecil, bisakah kita membuka celah darinya?" Mata Wang Song berbinar dan dia memuji, "Benar. Lemak kecil ini memang bisa diolah. Adapun sumber daya keluarga Qin, lebih baik jangan menyentuhnya untuk saat ini." Setelah memasuki Akademi Wumeng, Ye Yuan menghabiskan sepanjang hari dan memiliki pemahaman kasar tentang Akademi Wumeng. Ini adalah sekolah yang sangat longgar. Setiap hari, ada guru alam dewa asal yang memberikan ceramah. Tapi lulus atau tidaknya seseorang tergantung pada keinginan masing-masing. Mau main-main, itu terserah Anda juga. Hanya saja, jika Anda mengira bisa berkeliaran di sekolah dengan cara menyia-nyiakannya, itu adalah kesalahan besar. Di tengah alun-alun Akademi Wumeng, 2 batu besar ditempatkan dan disebut batu titik. Poin setiap siswa akan ditampilkan pada batu poin. 1 batu poin adalah untuk mencatat poin para murid pelataran dalam. Batu poin lainnya adalah untuk mencatat poin para murid pelataran luar. Angka-angka pada batu poin diperbarui secara langsung. Setiap perubahan kecil akan dicatat pada batu poin. Yang paling penting, setiap 10 tahun, Akademi Wumeng akan menghilangkan 20 siswa dengan peringkat terendah di batu poin, mengeluarkan mereka dari Akademi Wumeng. Tingkat eliminasi ini sangat tinggi, saking tingginya hingga agak mengkhawatirkan. Siswa Akademi Wumeng, yang tertua hanya berusia hingga 1000 tahun. Setelah berusia 1000 tahun, tidak peduli pada level apa mereka berkultivasi, mereka tidak dapat tinggal di akademi lagi. Setiap 100 tahun, akademi akan merekrut sekitar 200 hingga 500 siswa. Namun setiap 10 tahun, 20 siswa akan tersingkir. Ini juga berarti bahwa dalam 100 tahun di mana tidak ada siswa yang direkrut, akademi akan menghilangkan 200 siswa. Maju atau tertinggal. Setelah memasuki akademi, siswa tidak diperbolehkan untuk bermalas-malasan. 200 siswa yang tersingkir ini mungkin bukan siswa baru, mungkin juga siswa lama. Semua murid pelataran luar mengikuti ujian bersama. Selain itu, saat bergerak di akademi, poin akan terus dikeluarkan. Terlepas dari apakah ia mengolah teknik bela diri, metode kultivasi, atau menukar pil obat, tidak dapat menyia-nyiakan poin. Oleh karena itu, jika ingin tidak tersingkir, ia harus terus mendapatkan poin.
Ada banyak cara untuk mendapatkan poin, seperti menjalankan misi, menantang siswa lain, dan seperti menyelesaikan ujian. Akademi akan mengeluarkan beberapa misi setiap hari. Ketika siswa menyelesaikan misi, mereka akan mendapatkan hadiah poin tetap. Siswa yang menantang harus menjadi jalan pintas untuk mendapatkan poin. Mereka dapat mengumpulkan poin dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan terus menantang siswa lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda memenangkan semuanya. Tindakan menantang ini bukanlah tantangan buta. Seseorang hanya bisa menantang lawan yang berperingkat 10 tempat lebih tinggi dari mereka pada batu poin. Pemenang akan mendapatkan hadiah poin tertentu sedangkan yang kalah akan dikurangi poin. Jika lawan yang Anda tantang tidak sedang menjalankan misi, mereka harus menjawab tantangan tersebut. Dan pendekatan ketiga, menyelesaikan uji coba. Ye Yuan saat ini berada di luar makam pedang. Makam pedang adalah tanah pemahaman pedang Akademi Wumeng. Itu dibagi menjadi 18 level. Dengan setiap level yang dilewati, seseorang dapat memperoleh sejumlah poin tertentu sebagai hadiah. Saudara magang senior ini, saya ingin memasuki makam pedang, ini adalah token akademi saya. Saat dia berkata, Ye Yuan menyerahkan sebuah token. Ini adalah tanda identitas yang diberikan akademi kepadanya setelah dia memasuki Akademi Wumeng. Zhao Qin adalah murid pelataran dalam. Dia menerima misi menjaga makam pedang beberapa hari yang lalu dan merasa puas dengan pekerjaan ini. Zhao Qin mengamati Ye Yuan sekilas dan berkata dengan nada menghina, murid baru di sini ya. Tahukah kamu bahaya makam pedang ini? Hanya sedikit kekuatanmu sudah ingin masuk, kamu akan terpotong-potong dalam beberapa saat. Saya menyarankan agar kamu berkultivasi terlebih dahulu, lalu masuk setelahnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih banyak atas perhatian kakak magang senior. Tapi saya sangat tertarik dengan makam pedang ini dan masih ingin mengalaminya. Zhao Qin mengangkat alisnya dan berkata, terserah padamu jika kamu ingin mencari ajalmu sendiri. Memasuki makam pedang mendapat pengurangan 1 kali sebesar 20 poin, kamu punya waktu 1 bulan untuk memahami pedangnya. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu bisa memahami pedangnya. Zhao Qin memiliki nampan batu giok kecil di depannya. Dia mengusap token Akademi Ye Yuan di atasnya dan ekspresi mencemoohnya langsung berubah. Alisnya terangkat, menatap Ye Yuan dengan agak tidak percaya sambil berkata, kenapa kamu mendapat begitu banyak poin? Mungkinkah kamu adalah siswa terbaik musim ini? Ye Yuan menerima token itu dan berkata sambil tersenyum, kakak magang senior terlalu khawatir. Saya memenangkan poin ini dengan berjudi. Pemenang teratas musim ini adalah orang lain. Saat mereka sedang berbicara, sesosok tiba-tiba berlari keluar dari belakang Ye Yuan. Orang itu menyerahkan token itu kepada Zhao Qin dan berkata, makam pedang. Saya ingin memasuki makam pedang. Alis Ye Yuan terangkat. Orang ini tidak lain adalah pemenang tahun ini, Qin Shao. Dia tidak menyangka bahwa Qin Shao ini memiliki pandangan yang sama dengannya tanpa berkonsultasi terlebih dahulu, datang ke makam pedang pada pemberhentian pertama. Zhao Qin agak terkejut dan berkata, kalian semua, para pemula ini, benar-benar tidak mengetahui betapa besarnya langit dan bumi. Untuk benar-benar memilih makam pedang ketika kamu baru saja memasuki sekte tersebut. Membiarkan kalian semua menderita kerugian juga bagus. Qin Shao menerima token dari tangan Zhao Qin dan langsung memasuki makam pedang bahkan tanpa memberi salam. Orang ini sangat bangga, namun bagi keluarga Qin, Ye Yuan juga tidak mempunyai perasaan yang baik. Dia tentu saja tidak tertarik untuk menyapa. Ye Yuan berterima kasih kepada Zhao Qin dan langsung memasuki makam pedang. Saat memasuki makam pedang, tatapan Ye Yuan tiba-tiba berubah menjadi serius. Memasuki pandangannya, semua pedang tergeletak tak beraturan di mana-mana, terlalu banyak untuk dihitung. Nama makam pedang memang sesuai dengan reputasinya. Ye Yuan memuji. Ye Yuan sudah lama bertanya sebelumnya. Makam pedang ini adalah tempat pemakaman pedang bagi generasi ahli pengguna pedang Akademi Wumeng. Itu berisi niat pedang yang tak terbatas. Dia memilih tempat ini sebagai perhentian pertama karena dia ingin memanfaatkan niat pedang tak terbatas di sini untuk memahami pedang Dao miliknya. Apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah Qin Shao tidak memasuki makam pedang. Dia sepertinya menunggunya. Ye Yuan, ayo kita bertanding, bagaimana? Kata Qin Shao sambil membelakangi Ye Yuan. Qin Shao, orang ini, agak dingin dan bangga. Dia mengambil inisiatif untuk membuka mulut dan berbicara membuat Ye Yuan agak terkejut.
Tapi Ye Yuan merasa bahwa Qin Shao ini sepertinya bukan tipe orang yang sama dengan Qin Peiyu yang dia temui sebelumnya. Setidaknya, dia tidak membuatnya jijik. Pada saat ini, dia merasakan niat bertarung yang kuat dari tubuh Qin Shao. Jelas sekali, peringkat atas ini sudah memandang Ye Yuan sebagai musuh yang tangguh. Ye Yuan maju selangkah dan berdiri berdampingan dengan Qin Shao dan berkata, bagaimana cara bersaing? Di 18 level makam pedang, semakin dalam, semakin kuat niat pedangnya. Mari berkompetisi dan lihat siapa yang bertahan lebih lama di wilayah level pertama ini. Jika kita berdua bertahan selama 1 bulan, itu dianggap seri, kata Qin Shao. Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena ini taruhan, aku bertanya-tanya apa taruhannya. Qin Shao berkata, yang kalah akan membayar pemenang poin untuk memasuki makam pedang lain kali. Ye Yuan mengangguk dan berkata, perjudian kecil itu menghibur, perjudian besar itu berbahaya. Ide ini lumayan. Ekspresi Qin Shao menjadi kaku, mengingat masalah pertaruhan Jia Chong dan Ye Yuan, dia tidak mau kehilangan seluruh kekayaannya. Hal ini sudah menjadi bahan tertawaan di kalangan mahasiswanya. Agaknya, Jia Chong akan mengalami sakit kepala karena poin dalam jangka waktu yang sangat lama. Pada saat itu, dia juga mengira Ye Yuan pasti kalah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan dengan santainya menyerang 18 garis skala. Justru karena babak inilah yang membuatnya sangat takut terhadap Ye Yuan. Ayo pergi. Qin Shao melompat dan langsung memasuki makam pedang. Ye Yuan juga tidak lamban, mengikuti dari belakang. Saat memasuki makam pedang, rasanya seperti memasuki dunia lain. Dunia pedang. Karena tidak siap, Ye Yuan segera mendapat beberapa lubang luka di tubuhnya. Fragmen hukum pedang kacau yang tak terhitung jumlahnya membanjiri ruang ini. Qin Shao juga tidak lebih baik dari Ye Yuan. Meskipun dia tidak langsung terluka, dia juga tetap sibuk. Hukum pedang yang sangat kuat. Setiap pedang di sini mungkin punya cerita. Di tempat ini, mereka saling tolak-menolak tetapi membentuk satu kesatuan organik. Tempat ini benar-benar tempat yang luar biasa untuk memahami pedang. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Hukum pedang lainnya menebas, membuat luka di wajah Ye Yuan. Di sisi lain, Qin Shao sudah mengeluarkan pedangnya, menarik kedap udara, dan mulai berbenturan dengan hukum pedang itu. Kekuatan Qin Shao memang sangat kuat. Itu hanya untuk melihat energi pedang bersilangan di sekelilingnya dan sebenarnya hampir setara dengan hukum pedang ini. Nak, jika kamu masih tidak menghunus pedangmu, kamu akan terpotong-potong oleh rentetan pedang berdasarkan hukum pedang ini, tanpa debu memperingatkan. Tapi Ye Yuan melihat ke arah Qin Shao seolah sedang berpikir keras. Menolak hukum pedang di luar pintu, bagaimana cara memahami pedang? Aku ingin menguji pedang itu dengan tubuhku, kata Ye Yuan. Tanpa debu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika dia mendengar hal itu. Dia berkata, kamu gila. Ye Yuan terkekeh dan berkata, hanya melalui kegilaan seseorang dapat mencapai kehebatan. Hukum pedang itu tidak sopan sedikit pun. Ia belajar dari balik bekas luka pedang di tubuh Ye Yuan. Ye Yuan memutar seni generasi naga tiran dengan heboh, memperbaiki bekas-bekas pedang itu. Ye Yuan menyadari bahwa ini adalah dunia pedang yang penuh kekerasan. Memahami pedang di sini berbeda dengan memahami metode kultivasi dan teknik bela diri. Setiap pedang di sini, setiap fragmen hukum pedang, semuanya merupakan kondensasi dari upaya telaten seumur hidup seorang seniman bela diri. Untuk Ye Yuan ingin mempelajari kekuatan semua orang dan menciptakan pedang Dao miliknya sendiri, dia harus memahami hukum pedang ini. Menghadapi hukum pedang seperti Qin Shao, seseorang selamanya tidak akan dapat memahami di mana arti sebenarnya dari hukum pedang ini. Oleh karena itu, dia memilih untuk menguji pedang itu dengan tubuhnya. Ingin belajar cara memukul orang, pertama-tama seseorang harus belajar cara menerima pukulan. Logikanya seperti ini. Meskipun seni generasi naga tiran kuat, hukum pedang di sini terlalu banyak dan terlalu kuat. Pengeluaran Ye Yuan akan semakin besar dan lukanya juga akan semakin dalam. Waktu berlalu hari demi hari, konsumsi Qin Shao juga menjadi semakin besar, secara bertahap semakin berkurang. Peringkat teratas musim sebelumnya ketika memasuki makam pedang pertama kali, hasilnya adalah 23 hari, aku sudah bertahan selama 26 hari. Hasil ini sudah sangat bagus. Kekuatan tempur Ye Yuan yang sebenarnya pasti tidak bisa mengatasi hal ini, jadi dia pasti sudah lama gagal bertahan, pikir Qin Shao. Hukum pedang di sini terlalu kuat. Setelah itu dimulai, Qin Shao tidak bisa memperhatikan Ye Yuan,
mencurahkan seluruh perhatiannya untuk berurusan dengan mereka. Penampilan Ye Yuan pada putaran pertama dan putaran ketiga dalam ujian tersebut sangat mencengangkan. Namun babak kedua relatif biasa saja. Oleh karena itu, Qin Shao memutuskan bahwa kekuatan tempur Ye Yuan yang sebenarnya seharusnya lebih buruk darinya. Dalam sekejap, Qin Shao bertahan selama 26 hari, sudah mencapai titik di mana api lampu padam dan minyak mengering. Jika terus bertahan, dia akan dipotong-potong oleh rentetan pedang. Qin Shao melompat dan mundur dari makam pedang. Sosoknya baru saja memantapkan dirinya ketika matanya tiba-tiba berubah menjadi tajam. Ye Yuan sebenarnya masih berada di makam pedang. Sinar energi pedang langsung merobek tubuh Ye Yuan hingga tulangnya terlihat. Tubuh Ye Yuan sudah lama ternoda oleh darah segar. Orang ini, bagaimana dia bisa melakukannya? Mungkinkah selama 26 hari ini, dia mengulur waktu seperti ini? Ekspresi tidak percaya terungkap dalam tatapan Qin Shao. Dia sangat paham dengan kekuatan pedang energi ini. Bahkan jika dia seperti Ye Yuan, dia pasti tidak bisa bertahan selama 3 hari juga. Tapi Ye Yuan benar-benar bertahan selama 26 hari penuh. Orang ini tidak akan melakukannya demi memenangkan poin untuk memasuki makam pedang lain kali kan? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Reaksi pertama Qin Shao adalah Ye Yuan berusaha menang melawannya. Tapi segera, dia menyangkal gagasan Ye Yuan ini. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Ye Yuan, dia bisa merasakan bahwa Ye Yuan sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu demi alasan yang tidak masuk akal ini. Terlebih lagi, poin Ye Yuan tidak sedikit. Ekspresi Qin Shao sangat jelek. Dia tidak menyangka kalau dia benar-benar dikalahkan sedemikian rupa. Ye Yuan, kamu sudah menang. Qin Shao berkata dengan suara yang jelas. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak bisa mendengar kata-katanya sama sekali dan masih bertahan dengan kuat. Qin Shao bisa merasakan bahwa Ye Yuan sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Tapi dia tidak tahu untuk apa Ye Yuan bertahan di sana. Terus menahan pedang seperti ini, mungkinkah itu membantu dalam kultivasi? Qin Shao merasa selain memperparah lukanya, tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia tidak langsung pergi tapi diam-diam memperhatikan Ye Yuan di luar. Dia menyadari bahwa kecepatan pemulihan tubuh fisik Ye Yuan sangat cepat. Meskipun kecepatan ini semakin lambat, Qin Shao masih bisa merasakannya. Qin Shao tahu bahwa Ye Yuan mengandalkan keterampilan ini untuk bertahan sampai sekarang. Tindakan Ye Yuan pasti mempunyai arti yang dalam. Orang ini sangat sulit untuk dipahami. Sepertinya aku terlalu sombong di masa lalu. Ye Yuan ini kemungkinan besar akan menjadi lawan terberatku di masa depan. Pikir Qin Shao. Pada hari ke-30, Ye Yuan menyeret tubuhnya yang penuh luka dan berjalan keluar dari wilayah tingkat pertama makam pedang. Apa yang kubilang pada kalian? Dengan kekuatanmu saat ini, masuk sama dengan mendekati kematian. Tidak akan ada panen sama sekali. Zhao Qin memandang Ye Yuan, yang penuh luka. Ekspresi wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Siswa seperti ini yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dia telah melihat banyak hal dan tidak memiliki simpati. Dia sudah memperingatkan sebelumnya, jadi siapa yang harus disalahkan jika tidak mendengarkan peringatan tersebut? Qin Shao menyerahkan token akademinya kepada Zhao Qin dan berkata, makam pedang. Tolong bantu aku mengurangi poin untuk memasuki makam pedang 1 kali dan menuliskannya di token Ye Yuan. Di akademi, metode deduksi semacam ini bisa dilihat di mana-mana dan tidak ada yang aneh. Tentu saja prasyaratnya adalah seseorang berinisiatif untuk meminta. Zhao Qin membeku dan langsung tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kalian semua masih baru dan masih belum tahu betapa berharganya poin yang ada di akademi kan. Qin Shao melirik Zhao Qin dan menjelaskan, saya kalah taruhan dengannya. Dia bertahan selama sebulan penuh di tingkat pertama makam pedang, inilah taruhannya. Dengan kepribadian Qin Shao, dia awalnya tidak mau repot menjelaskan. Tapi entah kenapa, dia tetap menjelaskannya tanpa sepengetahuan dewa dan hantu. Mendengar penjelasan Qin Shao, Zhao Qin terkejut. Apa, dia bertahan seperti ini selama sebulan? Mustahil. Tidak heran jika Zhao Qin terkejut. Dengan sedikit kekuatan Ye Yuan yang bertahan di dalam selama sebulan, dia sudah lama terpotong-potong oleh serbuan pedang. Bagaimana mungkin bisa keluar hidup-hidup? Banyak siswa lemah yang masuk untuk menantangnya, dan kemudian mereka keluar untuk mendapatkan perawatan selama beberapa hari setelah terluka oleh energi pedang. Setelah lukanya sembuh, mereka akan masuk lagi, berulang-ulang seperti itu.
Zhao Qin berpikir bahwa Ye Yuan menerima luka yang begitu parah, pasti sama seperti yang lainnya, memasuki makam pedang, pergi dengan luka, masuk lagi, dan mengulangi siklus tersebut. Dia pikir ini entah sudah berapa kali Ye Yuan mencoba melakukan ini. Tapi Qin Shao mengatakan bahwa Ye Yuan terus bertahan di dalam selama sebulan. Qin Shao merasa jijik untuk menjelaskan terlalu banyak. Dia memiliki harga diri dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Saudara magang senior, tolong bantu saya untuk mengurangi poinnya." Seluruh tubuh Zhao Qin masih berada di tengah keterkejutannya. Diberitahu seperti ini oleh Qin Shao, barulah dia mengurangi 20 poin Qin Shao dan menaruhnya di token Ye Yuan. Menyelesaikan ini, Qin Shao berkata kepada Ye Yuan, "Kapan kamu datang lagi?" Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata, "Kenapa? Masih ingin bersaing?" Qin Shao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya berkompetisi lagi. Lain kali, saya pasti bisa bertahan 30 hari. Saya hanya ingin melihat apa yang sedang kamu coba lakukan." Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, setengah bulan kemudian." Qin Shao menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, setengah bulan kemudian, saya akan datang lagi." Qin Shao baru saja hendak pergi ketika seseorang datang langsung. Melihat kedatangannya, ekspresi Qin Shao berubah, dan dia membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat kakak Qin Tian." Ekspresi Qin Tian sangat dingin, tidak ada suka atau duka di wajahnya. Melihat Qin Shao menyapanya, dia mengangguk dan berkata, "Ku dengar kamu mendapatkan posisi teratas kali ini." Ekspresi Zhao Qin menjadi kaku, dan dia memandang Qin Shao dengan heran. Dia tidak berpikir bahwa orang ini sebenarnya adalah yang teratas penerimaan siswa kali ini. Karena dia adalah yang teratas, kekuatan Qin Shao bisa dibayangkan. Tapi dia benar-benar kalah dari gua mendalam tingkat menengah ini. Bagaimana ini mungkin? Zhao Qin tiba-tiba menyadari bahwa pikirannya agak kacau. Qin Shao tampaknya agak takut terhadap Qin Tian ini dan segera berkata dengan hormat, lumayan." Qin Tian mengangguk. Dia berkata, "Bekerja keras, dan di masa depan, keluarga Qinku pasti akan memiliki tempat untukmu." "Ya, kakak Qin Tian. Adik laki-laki pasti akan bekerja keras," jawab Qin Shao. Lalu tatapan Qin Tian melihat ke arah Ye Yuan saat ini, cahaya dingin muncul di matanya dan dia berkata, "Menjauhlah dari bajingan itu. Cepat atau lambat dia akan mati." Kata-kata yang tiba-tiba diucapkan Qin Tian ini membuat semua orang tercengang. Ekspresi Qin Shao sangat bingung, tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Ye Yuan murung, cahaya dingin juga muncul di matanya. Jelas sekali, yang dimaksud Qin Tian ini adalah genesis di penghunapan angin cerah hari itu. Hanya saja Qin Tian ini terlalu gila, telah meremehkan segalanya. Di matanya, dia sudah menjatuhkan hukuman mati pada Ye Yuan. Qin Tian tidak punya niat untuk menjelaskan. Menyerahkan token akademi kepada Zhao Qin, dia berkata, "Level 11, 5 kali." Tatapan Ye Yuan berubah tajam lagi. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Qin Tian sebenarnya begitu kuat. Mereka yang mampu mencapai level 11 pada dasarnya adalah kelompok terkuat di akademi. Zhao Qin buru-buru membantu Qin Tian menggesek token itu, lalu mengembalikannya dengan hormat, menebalkan wajahnya, dan berkata, "Magang senior, saudara Qin Tian, itu sudah selesai." Qin Tian mengangguk sedikit, menerima token itu, dan langsung memasuki makam pedang. Saat itulah Qin Shao tersadar, namun dia menyadari bahwa Ye Yuan sudah menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi selangkah demi selangkah. Alisnya berkerut, tidak dapat memahami bagaimana Ye Yuan memprovokasi kakak Qin Tian. Tapi karena diawasi oleh kakak Qin Tian, Ye Yuan kemungkinan besar tidak bisa lepas dari bencana ini. Di mata Qin Shao, dia sudah tak tertandingi di antara teman-temannya. Memang benar kekuatan Jia Chong kuat, tetapi perbedaan Qin Shao dengan Jia Chong hanya akan semakin lebar. Tapi perasaan yang Ye Yuan berikan padanya benar-benar berbeda. Dia punya perasaan bahwa Ye Yuan pasti akan menjadi musuh yang tangguh di masa depan. Dia membutuhkan musuh yang kuat. Akhirnya, Qin Shao menghela nafas dan perlahan pergi. Zhao Qin melihat ke punggung Ye Yuan dengan penuh simpati dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini tampaknya agak luar biasa. Sayang sekali, dia memprovokasi magang senior, saudara Qin Tian." Ya ampun, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membantumu membalas dendam. Saat melihat Ye Yuan, seluruh tubuh Xie Jingyi terlonjak. Ye Yuan berkata dengan lemah, "Cukup sial, cepat bantu aku masuk."
Xie Jingyi buru-buru naik dan membantu Ye Yuan masuk ke kediaman. Setelah kembali ke kediamannya, Ye Yuan menelan 2 pil obat tingkat dewa sebelum luka-lukanya secara bertahap dapat dikendalikan. Namun lukanya kali ini memang lumayan berat. Tanpa 8 hingga 10 hari, dia bisa melupakan pemulihan. Melihat kondisi Ye Yuan yang sedikit lebih baik, Xie Jingyi berkata, "Kataku, ini baru beberapa hari aku tidak bertemu denganmu. Jadi bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini?" Ye Yuan berkata dengan marah, "Berkultivasi di makam pedang. Bukankah aku sudah memberitahumu?" Leher Xie Jingyi tanpa sadar menyusut, dan dia berkata dengan terkejut, "Tidak mungkin kan? Cara kultivasimu terlalu berbahaya. Benar-benar mempermainkan kehidupan. Tuan gendut ini masih ingin hidup beberapa hari lagi. Lebih baik jangan pergi ke sana." Ye Yuan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini dan bertanya, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Tahukah kamu siapa Qin Tian?" Dia pasti salah satu dari keluarga Qin." Xie Jingyi memandang Ye Yuan dengan tatapan aneh dan berkata, "Tidak mungkin kan? Kamu sebenarnya bahkan tidak tahu siapa Qin Tian." Ye Yuan berkata dengan tatapan penasaran, "Apakah dia sangat terkenal? Kenapa aku harus mengenalnya?" Xie Jingyi memandang Ye Yuan seolah sedang melihat alien dan berkata, "Lebih dari sekedar terkenal. Itu terlalu terkenal, sangat terkenal. Di seluruh ibu kota Wumeng, hampir tidak ada yang tidak mengenalnya." Alis Ye Yuan berkerut dan menyadari bahwa dia sepertinya sedang diincar oleh seorang pria luar biasa. Xie Jingyi melanjutkan menjelaskan, "Saat itu, Qin Tian baru berusia 30 tahun. Karena berada di alam mendalam gua tingkat menengah, dia mendapatkan peringkat teratas di sesi itu. Berusia 150 tahun, dia sudah lulus ujian murid pribadi, dan menjadi murid pribadi Tuan Kota. Sekarang, hampir semua penduduk ibu kota Wumeng merasa bahwa dia bisa menjadi pusat kekuatan pertama yang menerobos alam dewa ilahi dalam 100.000 tahun. Menurutmu dia terkenal atau tidak? Ibu kota Wumeng sudah tidak memiliki pusat kekuatan alam penguasa dewa yang muncul selama lebih dari 100.000 tahun. Qin Tian adalah orang yang kemungkinannya paling besar. Tidak heran seseorang yang sombong seperti Qin Shao akan sangat menghormati kakaknya ini." Menurut kesan Ye Yuan, Qin Shao adalah orang yang sangat sombong. Orang seperti itu, meskipun orang itu adalah kakak laki-lakinya, dia pasti tidak akan bersikap begitu rendah hati juga. Ternyata Qin Tian sebenarnya memiliki status yang begitu tinggi di ibu kota Wumeng. "Kenapa? Kamu menanyakan Qin Tian? Cepat beritahu aku, dia idolaku." Xie Jingyi berkata dengan penuh semangat. Qin Tian bukan hanya idola Xie Jingyi, dia juga idola talenta muda ibu kota Wumeng yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin. "Aku pernah melihatnya, tapi pertemuan ini tidak menyenangkan." Ekspresi Xie Jingyi berubah, dan dia berkata, "Tidak mungkin. Bagaimana kamu memprovokasi Qin Tian?" Ye Yuan berkata tanpa daya, "Bukannya aku yang memprovokasi dia, tapi dialah yang memprovokasiku." Dia menceritakan situasi pertemuannya dengan Qin Tian hari ini serta insiden tamparan Qin Peiyu saat itu. Ekspresi Xie Jingyi menjadi semakin buruk. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Oh kamu juga terlalu bersemangat. Aku tahu gadis itu. Dia adalah adik kandung Qin Tian. Di ibu kota Wumeng, tidak ada yang berani memprovokasi, jadi untuk apa kamu memprovokasi dia?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum dingin, "Kenapa? Apakah kamu menyesal berjalan bersamaku sekarang? Kamu masih bisa melakukannya jika kamu menarik garis yang jelas denganku sekarang." Saat Xie Jingyi mendengar kata-kata ini, dia segera melompat keluar dan berteriak, "Ye Yuan, kamu menganggapku apa, Xie Jingyi? Saya, Xie Jingyi, adalah orang yang membayar hutang budi. Kamu adalah saudaraku, jadi musuhmu adalah musuhku. Mulai hari ini, saya, Xie Jingyi, tidak dapat berdamai dengan keluarga Qin." Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, bercanda, gelisah sekali untuk apa? Itu belum mencapai titik perjuangan hidup dan mati." Hanya melihat Ye Yuan seperti itu, ekspresi Xie Jingyi menjadi sedikit lebih baik. Dia berkata dengan sedih, "Meskipun aku agak tidak serius, aku tidak pernah membuat lelucon seperti ini." Ye Yuan tertawa dan berkata, "Hahaha, dimengerti. Saya salah, oke, tetapi kamu juga harus bekerja keras dalam berkultivasi. Jia Chong tidak bisa dianggap enteng. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu akan dikacaukan olehnya di masa depan." Saat lelucon ini dibuat, suasananya tampak agak canggung.
Kedua orang itu mengobrol sebentar lagi, dan Xie Jingyi pergi. Kamu melakukannya dengan sengaja. Saat Xie Jingyi pergi, suara tanpa debu terdengar. Ahem, aku hanya mengerti sedikit tentang dia dan tidak memiliki hubungan hidup dan mati. Menempatkan orang seperti itu di sisiku sama dengan memasang bom waktu. Ye Yuan mengakuinya tanpa malu-malu. Meskipun dia pernah membantu Xie Jingyi sebelumnya, hubungannya dengan Xie Jingyi sangat dangkal. Selama ujian, dia hanya merasa si gendut kecil ini cukup menarik dan juga sangat baik hati, oleh karena itu dia akan mengambil tindakan untuk membantu. Adapun persahabatan yang sangat mendalam, tidak ada apapun di hati Ye Yuan. Di kehidupan sebelumnya, pengkhianatan Ji Changlan membuat Ye Yuan sangat berhati-hati saat berteman. Kecuali jika Luo Jian memiliki hubungan hidup dan mati dengan Ye Yuan, maka dia akan mengungkapkan isi hatinya kepada pihak lain. Karena Xie Jingyi mengungkapkan perasaan baiknya terhadap keluarga Qin, Ye Yuan tentu saja tidak berani memasang bom waktu di sisinya. Kita mungkin tahu penampilan luar seseorang, tapi hatinya tidak. Kamu melakukan hal itu juga tidak salah. Kata tanpa debu. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan muncul lagi di makam pedang. Yang mengejutkannya adalah Qin Shao sudah datang. Ye Yuan dengan ringan meliriknya dan langsung memasuki makam pedang. Sikap Qin Tian sudah memastikan bahwa dia dan Qin Shao hanya bisa menjadi musuh. Di tingkat pertama makam pedang, Ye Yuan melanjutkan kultivasi sadisnya. Alis Qin Shao sedikit berkerut. Setelah mencari beberapa saat, dia masuk juga. Kali ini, kekuatan Qin Shao jelas lebih dari satu tingkat lebih kuat dari yang terakhir kali. Menghadapi hukum pedang Dao yang tersebar luas, Qin Shao menanganinya dengan lebih mudah. Selama 30 hari, dia bertahan dengan mudah. Sebaliknya, Ye Yuan sekali lagi dipenuhi luka dan bekas luka oleh hukum pedang Dao. Saat Ye Yuan kembali kali ini, si gemuk kecil Xie Jingyi memang tidak datang menemuinya. Mengenai hal ini, Ye Yuan hanya mengabaikannya sambil tersenyum. Sejak saat itu, di dalam makam pedang tingkat pertama, ada tambahan orang gila sadis. Setiap kali dia keluar dari makam pedang, dia berlumuran darah segar. Dalam sekejap, waktu 1 tahun hampir berlalu. Selama waktu ini, insiden besar terjadi di makam pedang. Magang senior, saudara Qin Tian menyelesaikan level 11. Astaga, sudah berapa tahun sejak seseorang menyelesaikan level 11 di Akademi Wumeng? Orang terakhir yang menyelesaikan level 11 adalah senior Zhuang Hao. Dia adalah pusat kekuatan sebelumnya yang menerobos ke alam dewa ilahi. Sepertinya magang senior, saudara Qin Tian, menembus ke alam dewa ilahi adalah taruhan yang pasti. Ya, hal-hal yang terjadi selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang meramalkan bahwa dia akan melangkah ke alam dewa ilahi. Saat ini, lobi di luar makam pedang sudah dipenuhi orang. Dari layar cahaya lobi, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di makam pedang. Ye Yuan tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang makam pedang tingkat 11. Mereka yang mampu mencapai level 11 semuanya adalah para jenius di antara para jenius. Setelah Qin Tian, ada banyak orang di tingkat 10. Tapi level 11 hanya memiliki 3 orang. Sekarang, Qin Tian berhasil melewati level 11 dan memasuki level 12. Dia sudah mengguncang sisanya jauh di belakangnya. Lebih penting lagi, sudah 100.000 tahun sejak seseorang menyelesaikan level 11. Hasil akhir Zhuang Hao adalah level ke-13. Qin Tian sudah sangat dekat dengan level ini. Saat ini, Qin Tian menjadi dewa di hati dan mata semua orang. Zhao Qin, siapa anak itu? Sungguh menyedihkan. Tiba-tiba, seseorang memperhatikan Ye Yuan yang saat ini dianiaya di tingkat pertama dan bertanya kepada Zhao Qin. Zhao Qin melihatnya, menyadari bahwa itu adalah Ye Yuan, wajahnya menunjukkan senyuman menghina dan berkata, dia hanya bercanda, sudah setahun direndam di level pertama. Setiap kali dia datang, dia dianiaya secara brutal, tanpa ada peningkatan sama sekali. Peringkat top musim ini, Qin Shao, yang datang bersamanya, telah lama memasuki level kedua setengah tahun yang lalu. Ya ampun, ini juga terlalu menyedihkan. Terkena energi pedang yang begitu banyak dan sebenarnya masih belum mati, itu juga dianggap semacam kemampuan, ucap orang tersebut. Zhao Qin tersenyum dan berkata, hahaha, benar. Saya curiga dia sedang melatih keterampilan sadis. Orang ini, sungguh tidak mudah jika kamu ingin membunuhnya. Kata-kata Zhao Qin membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba ada yang berteriak, kalian lihat.
Apa yang sedang dilakukan anak itu? Semua orang melihat dan menemukan bahwa Ye Yuan benar-benar duduk, dan dengan santai menarik pedang yang terkubur tepat di tanah, menggumamkan sesuatu dengan pelan. Adegan ini membuat semua orang di lobi terdiam, mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Dia? Bagaimana dia melakukannya? Kenapa? Kenapa pedang itu tidak bereaksi? Apakah penglihatanku menurun? Sebenarnya ada seseorang yang menyentuh pedang dan masih bisa berdiri di sana dengan selamat. Di tingkat pertama makam pedang, Ye Yuan dengan lembut membelai pedangnya. Dia berkata dengan emosi yang berubah-ubah, "Saya tahu bahwa Anda semua memiliki keengganan di hati Anda, dan itulah mengapa Anda ingin mengubur pedang Anda di sini. Anda semua yakinlah, aku, Ye Yuan, akan membawa pikiranmu dan mencari Dao Agung." Apa yang terjadi? Di tengah kerumunan, sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar. Semua orang melirik sekilas. Itu sebenarnya adalah Qin Tian. Mereka semua dikejutkan oleh Ye Yuan tetapi tidak menyadari bahwa Qin Tian, yang baru saja menyelesaikan prestasi besar sudah keluar dari makam pedang entah kapan. Ketika dia berhasil menyelesaikan level 11, dia tahu bahwa seluruh akademi akan terkejut karenanya. Namun, Qin Tian sudah terbiasa dengan kejutan dan keheranan seperti ini sejak lama. Bagi seorang jenius sejati, menikmati ini adalah hal yang wajar dan benar. Hanya saja setelah dia keluar, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia harapkan. Semua orang memang kaget, tapi cara kagetnya agak berbeda. Secara logika, dia adalah titik fokus semua orang. Ketika dia keluar, semua orang harus segera bereaksi, lalu berteriak dan melompat dengan sorak-sorai gembira, dengan segala macam ucapan selamat. Tapi setelah dia keluar, dia menemukan bahwa tidak ada satu orang pun yang memperhatikannya. Ah, itu magang senior, saudara Qin Tian. Magang senior, saudara Qin Tian, Anda lihat pria di layar terang itu. Alis Qin Tian berkerut, melihat ke arah layar cahaya dengan agak penasaran. Dia sangat penasaran dengan hal apa yang bisa menutupi cahayanya saat menyelesaikan level 11. Qin Tian bukanlah seseorang yang mencari ketenaran. Hanya saja dia sudah terbiasa di bawah sorot sinar lampu dan terbiasa dikagumi oleh semua orang. Sekarang, seruan ini telah hilang, dia tidak terlalu terbiasa, dan itu tidak terlalu nyaman. Ketika sosok Ye Yuan muncul di pandangannya, tatapan Qin Tian tiba-tiba berubah menjadi tajam. "Sudah berapa lama?" kata Qin Tian dengan sungguh-sungguh. Zhao Qin berkata dengan hati-hati, "Sudah 1 jam. Magang senior, saudara Qin Tian, ini, apa yang harus dilakukan di sini? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Laporkan ke akademi dan undang seorang guru kemari. Ye Yuan menghancurkan makam pedang dan harus dihukum atas kejahatan ini," kata Qin Tian dengan sungguh-sungguh. Zhao Qin tergagap dan buru-buru berkata, Saya akan mengundang guru Fan ke sini sekarang." Selesai berbicara, Zhao Qin mengeluarkan jimat dan langsung menyampaikan kejadian tiba-tiba di sini. Di Akademi Wumeng, pedang apapun di makam pedang tidak bisa dicabut. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Selama seseorang mengeluarkan pedangnya, semua pedang di seluruh level akan melancarkan serangan ke arahnya. Serangan ini berada pada tingkat yang sangat berbeda dari serangan fragmen hukum itu. Bahkan dengan kekuatan Qin Tian saat ini, setelah mengeluarkan pedang di tingkat pertama, itu juga pasti kematian. Dalam sejarah Akademi Wumeng, ada cukup banyak orang yang menghunus pedang di saat yang panas, namun tidak ada yang mampu bertahan. Dan ingin berhasil menyelesaikan ronde tersebut, seseorang harus menerobos blokade 100 pedang terbang. Oleh karena itu, itulah sebabnya tindakan Ye Yuan akan menimbulkan reaksi yang begitu besar sehingga semua orang memikirkan masalah Qin Tian yang menyelesaikan ronde ke-11. Jika itu orang lain, Qin Tian juga tidak akan terlalu marah. Tapi orang itu adalah Ye Yuan, orang yang sudah dijatuhi hukuman mati olehnya. Tak lama kemudian, Guru Fan datang ke makam pedang. Melihat Ye Yuan di layar cahaya, ekspresinya berubah dan dia berkata, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah ada yang tidak beres dengan level pertama makam pedang? Qin Tian maju ke depan dan berkata, Guru Fan, dikatakan bahwa makam pedang ini telah ada selama 1 juta tahun. Kelainan seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Saat ini, Ye Yuan mungkin merusak tatanan tingkat pertama makam pedang dengan suatu metode. Itu sebabnya akan menjadi seperti ini. Guru Fan mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Qin Tian masuk akal. Saya akan masuk dan melihat situasinya dulu. Jika dia benar-benar merusak perintah tingkat pertama,
aku pasti akan memenggal kepalanya tanpa ampun. Selesai berbicara, Guru Fan berbalik dan memasuki tingkat pertama makam pedang. Kamu dipanggil Ye Yuan. Apa yang kamu lakukan untuk membuat pedang tingkat pertama ini kehilangan kendali? Guru Fan bertanya. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak mendengarnya sama sekali dan masih fokus pada dirinya sendiri dan mengatakan hal-hal pada pedang di tangannya. Sama seperti teman lama bertahun-tahun. Wajah Guru Fan menunduk, dan dia mendengus dingin. Sosoknya bergerak dan menyapu makam pedang. Namun, tepat pada saat itu, tubuhnya baru saja memasuki batas makam pedang, semua pedang tingkat pertama memancarkan serangkaian senandung cahaya. Semua pedang itu bergetar tanpa henti, hampir tercabut dari tanah. Dalam sekejap, ekspresi Guru Fan berubah drastis. Perasaan bahaya besar muncul di hatinya. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat. Semua pedang ditarik keluar dari tanah dan menyerbu ke arah Guru Fan. Guru Fan adalah pusat kekuatan dewa asal, dan kekuatannya luar biasa. Melihat bahwa dia tidak bisa mundur tepat waktu, gelombang aura yang kuat menyembur keluar dan menyambut pedang panjang itu. Sebuah ledakan yang sangat besar, sosok Guru Fan mundur keluar dari radius kuburan pedang dengan tersandung. Menolak Guru Fan, pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara sejenak, dan kemudian semuanya kembali ke tempat asalnya. Guru Fan terlihat khawatir. Mengenai adegan tadi, dia masih memiliki rasa takut di hatinya. Tatapannya memandang ke arah Ye Yuan, matanya penuh rasa tidak percaya. Pedang ini tidak kehilangan kendali. Baru saja, jika dia masuk lebih dalam, mungkin tidak akan mudah untuk keluar. Tapi Ye Yuan sepertinya tidak menyadari genesis yang baru saja terjadi dan masih bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia kesurupan. Di lobi, keributan sudah lama terjadi. Pedang tingkat pertama tidak kehilangan kendali. Guru Fan juga hampir terluka. Astaga, apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak itu bisa selamat dan sehat di dalam? Kenapa aku merasa semua pedang itu dikendalikan oleh anak itu? Ini tidak mungkin kan? Qin Tian melihat ke layar cahaya. Wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang terjadi. Perasaannya sama dengan orang-orang itu, seperti Ye Yuan mengendalikan semua pedang di tingkat pertama. Bagaimana orang ini bisa melakukannya? Qin Tian sangat terkejut di dalam hatinya. Beberapa ratus tahun ini, selama dia punya waktu luang, dia akan datang ke makam pedang untuk memahami pedang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa mengendalikan semua pedang tingkat pertama. Semua pedang ini ditinggalkan oleh para pendahulu Akademi Wumeng. Di antara mereka, kekuatan beberapa orang di kemudian hari tidak terbayangkan. Semua kekuatan pedang yang digabungkan bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan seseorang. Tapi Ye Yuan sebenarnya mengendalikan semua pedangnya. Tidak tahu sejak kapan, Qin Shao sudah berada di antara kerumunan. Dia akhirnya mengerti apa maksud dari tindakan gila yang dilakukan Ye Yuan selama 1 tahun. Dia memahami pedangnya. Hanya saja, kemampuan pemahaman ini agak terlalu menakutkan kan. Saat semua orang terkejut, Ye Yuan perlahan bangkit, menancapkan pedang di tangannya kembali ke tempatnya, dan berjalan keluar dari makam pedang. Melihat Guru Fan, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata sambil membungkuk, murid Ye Yuan telah melihat guru. Ekspresi Guru Fan sangat aneh. Ye Yuan juga mendeteksi keanehannya dan agak tidak yakin apa maksudnya. Kamu Yuan, apa yang baru saja kamu lakukan? Kata Guru Fan dengan ekspresi jelek. Ye Yuan membeku saat mendengar itu dan berkata, melakukan apa? Bukankah guru juga melihatnya? Saya sedang memahami pedangnya. Memahami pedang. Ye Yuan, jangan bertingkah bodoh lagi. Kamu baru saja mengeluarkan pedang. Guru Fan berkata dengan tidak senang. Mencabut pedang. Ya, aku mengeluarkan pedang tadi. Kenapa? Mungkinkah pedang di dalam makam pedang tidak bisa ditarik? Ye Yuan berkata dengan tatapan tidak bersalah. Dia benar-benar tidak tahu. Guru Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka yang menarik pedang pasti akan diserang oleh semua pedang, tidak ada yang mampu bertahan hidup. Tapi kenapa pedang ini tidak menyerangmu? Ye Yuan memikirkannya dan berkata, mungkin, itu karena aku berteman dengan mereka. Mendengar penjelasannya terdengar agak asal-asalan, tapi apa yang Ye Yuan katakan adalah kebenaran. Guru Fan tentu saja tidak percaya. Hanya saja ketika dia memasuki level pertama sekali lagi untuk menyelidiki, dia juga tidak menemukan keanehan apapun. Semuanya normal.
Meski terasa sangat tidak terbayangkan, namun hal ini tidak bisa disimpulkan. Ye Yuan melanjutkan hidupnya. Beristirahat sekitar 10 hari atau lebih, Ye Yuan berencana memasuki makam pedang sekali lagi setelah itu. Ketika dia baru saja keluar dari pintu, Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa akademi sedang dipenuhi kegembiraan. Aku benar-benar tidak menyangka. Sebenarnya masih ada yang berani mengelus kumis keluarga Qin di ibu kota Wumeng ini. Apakah dia lelah hidup? Menculik Qin Peiyu iblis wanita itu, tidak disangka orang ini benar-benar bisa memikirkan hal itu. Seberapa besar permusuhan yang dimiliki bocah ini dengan keluarga Qin? Jika dia menculik, maka diculik. Namun sebenarnya masih ingin menyeretnya ke alun-alun Wumeng untuk menantang dan bertaruh. Bukankah itu menyinggung keluarga Qin sampai akhir yang pahit? Oh iya, siapa nama bocah itu? Tampaknya menjadi pemula musim ini kan? Mereka bilang dia dipanggil Xie Jingyi. Laki-laki dewasa ternyata punya nama yang feminim, hahaha. Langkah Ye Yuan tiba-tiba berhenti, kulit kepalanya terasa kesemutan. 1 tahun lebih berlalu dalam sekejap. Ye Yuan mengabdikan hati dan jiwanya untuk memahami hukum pedang Dao dan hampir lupa nama ini. Tapi sekarang, nama ini memasuki hidupnya sekali lagi, tapi dengan cara yang sedemikian rupa. Apa yang dilakukan si gendut kecil ini? Ye Yuan mengerti dengan sangat cepat, dia melakukannya agar dia bisa melihatnya. Orang ini, ingin mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Ye Yuan melalui masalah ini, membuktikan bahwa dia dan Ye Yuan berdiri di jalur yang sama. Hanya saja cara melakukan sesuatu seperti ini agak berlebihan kan? Memukul wajah keluarga Qin di depan semua orang di kota, ini sama saja dengan mendekati kematian. Kesalahan ini benar-benar sudah maksimal. Ye Yuan tidak berani membuang waktu. Sosoknya terlihat melaju kencang, menuju keluar akademi. Sepanjang jalan, Ye Yuan memikirkan banyak hal. Dalam 1 tahun lebih ini, si kecil gemuk mungkin tidak melakukan apapun dan mengerahkan seluruh energinya untuk melacak Qin Peiyu. Dengan kekuatan keluarga Qin, setelah Ye Yuan menamparkan kepala babi Qin Peiyu terakhir kali, keluarga Qin pasti akan mengirimkan penjaga yang lebih kuat untuk melindunginya. Kekuatan si kecil gemuk tidak tinggi. Ingin menculik Qin Peiyu di bawah pengawasan penjaga rumah keluarga Qin, kesulitan ini bisa dibayangkan. Dia tidak menyangka dia benar-benar berhasil. Ye Yuan agak menyalahkan diri sendiri saat ini. Saat itu, dia membuat dugaan liar. Dia tidak menyangka hal itu mendorong si kecil gemuk ke posisi yang berbahaya. Selanjutnya, setelah si kecil gemuk menculik Qin Peiyu, dia tidak merawatnya secara pribadi tetapi menyeretnya ke alun-alun Wumeng. Ini dosa yang sama sekali tidak ada kelonggaran lagi dengan keluarga Qin. Alasan mengapa si gendut kecil melakukan ini mungkin karena takut Ye Yuan masih belum bisa menenangkan pikirannya, berpikir bahwa dia dan keluarga Qin sengaja memerankan sebuah pertunjukan untuk disaksikan Ye Yuan. Mengobarkan masalah ini begitu besar memang disengaja oleh pihak Little Fatty. Itu bukan untuk menyelamatkan dirinya dari jalan mundur. Ye Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa, si kecil gemuk memiliki penampilan remaja yang konyol sepanjang hari, tetapi ketika melakukan sesuatu, dia sama penakutnya dengan tikus. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya memiliki sisi yang teguh dan bermoral di dalam hatinya. Sosok Ye Yuan seperti kilat, melaju ke arah Wumeng Plaza. Hal ini menimbulkan kegemparan di seluruh kota. Di jalanan semua arus lalu lintas menuju ke arah itu. Karena ketidaksabaran Ye Yuan, dia memilih beberapa gang kecil untuk dilewati. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan, menghalangi jalan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu tidak menduganya kan? Saya sudah menunggu sangat lama untuk hari ini. Aku bahkan berpikir kamu bisa bersembunyi di akademi sepanjang hidupmu. Jia Chong berkata sambil tersenyum dingin. Dia terus mengamati gerakan Ye Yuan. Ketika Ye Yuan keluar dari akademi, dia segera menyusul. Perkelahian pribadi dilarang di Akademi Wumeng, melarang siswa untuk saling membunuh. Namun aturan ini hanya terbatas di dalam akademi. Meninggalkan akademi, hidup dan mati adalah tanggung jawabnya sendiri. Sejak ujian masuk, hari-hari Jia Chong sangat sulit. Poin 0 yang dia terima sulit untuk mengambil satu langkah pun di akademi. Menyelesaikan tantangan membutuhkan pengeluaran poin. Tapi dia bahkan tidak punya 1 poin pun. Menantang orang lain juga tidak bodoh dan tidak mau menerima tantangan tersebut. Dalam 1 tahun ini, Jia Chong menghabiskan waktunya dengan menjalankan misi. Melakukan misi membutuhkan waktu dan tenaga. Dengan ranah dan kekuatannya, dia tidak dapat menerima misi dengan tingkat kesulitan tinggi sama sekali.
Akumulasi selama 1 tahun, Jia Chong akhirnya mengumpulkan 60 hingga 70 poin. 1 tahun lebih ini bisa dikatakan terbuang sia-sia. Melihat Su Yu Chang, Xiang Zuang, orang-orang itu, semuanya menyusul dari belakang. Dia benar-benar terbakar rasa cemas. Semua ini berkat Ye Yuan. Oleh karena itu, dia selalu memperhatikan gerakan Ye Yuan. Hari ini, dia akhirnya mendapat kesempatan. Melihat Jia Chong, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata dengan suara serius, "Jika kamu tidak ingin mencari kematian, enyahlah." Jia Chong tergelitik saat dia mendengarnya dan berkata dengan nada mengejek, "Dengan kekuatanmu juga berani menjadi sombong di hadapanku. Apakah menurutmu hari ini masih mengikuti ujian? Saat ini, apakah kamu sedang terburu-buru pergi dan menyelamatkan si gendut sialan itu?" "Hehehe, tidak perlu pergi lagi. Dia berani memprovokasi keluarga Qin, jadi dia pasti mati. Dan kamu, Ye Yuan, penghinaan yang kamu bawa kepadaku, aku akan menuntutnya kembali dengan penuh minat hari ini. Kamu juga pasti akan mati hari ini. Kamu dan si gendut sialan itu bisa saling menemani di jalan menuju neraka." Ye Yuan khawatir terhadap si gendut kecil dan merasa gugup karena khawatir. Namun, Jia Chong ini berlari untuk menahannya. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Bodoh. Kamu bahkan tidak memahami musuhmu dan berani berlari untuk membunuh orang. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku tidak keberatan mengirimmu pergi juga." Ekspresi Jia Chong berubah. Tiba-tiba, hembusan angin yin bertiup lewat. Dia belum menghunus pedangnya, dan seluruh tubuhnya membeku. Sosok Gu Yun muncul di depan matanya. Mata Jia Chong menatap Gu Yun seperti piring lebar. Jia Chong tidak pernah berpikir bahwa roh jahat bintang 2 tahap akhir sebenarnya mengikuti di sisi Ye Yuan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh. Seperti yang Ye Yuan katakan, dia bahkan tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki musuhnya dan datang untuk membunuh orang tanpa pertimbangan yang matang. Jika ini tidak bodoh, lalu apa lagi? Tapi saat ini, aura menakutkan turun dari langit. Ekspresi Gu Yun berubah, sosoknya mundur secara eksplosif. 2 sosok muncul dan diblokir di depan Jia Chong. "Ye Yuan, dia tidak tahu seluk-belukmu, tapi aku tahu. Jadi kali ini, saya mengundang seorang pembantu. Yang berbicara tidak lain adalah musuh bebuyutan Ye Yuan, Wang Song. Di sisinya, dia bahkan membawa serta pusat kekuatan sekilas surga yang sempurna. Kamu adalah Ye Yuan. Aku sudah bersiap selama 1 tahun penuh untuk menunggumu. Hari ini, saya akhirnya bisa menyelesaikan misinya," kata pusat kekuatan sekilas surga yang telah mencapai kesempurnaan itu. Sejak saat itu, Qin Nantian mengirim pusat kekuatan sekilas surga untuk menemani Wang Song. Tujuannya tentu saja untuk menghabisi Ye Yuan. Dengan dia berurusan dengan Gu Yun, Ye Yuan pasti sudah mati. Ketika Jia Chong melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Hahaha, Ye Yuan, orang yang kamu sakiti sungguh tidak sedikit. Kamu, orang seperti ini, meskipun aku tidak membunuhmu, kamu kesulitan untuk lolos dari malapetaka juga." Ye Yuan memandang Jia Chong seolah-olah sedang melihat orang bodoh dan berkata sambil mencibir dingin, "Bodoh. Orang yang aku sakiti cukup banyak, tapi temanku juga tidak sedikit. Orang bodoh sepertimu juga ingin membunuhku." Ye Yuan tiba-tiba berteriak, "Ayo keluar. Mungkinkah kamu hanya akan keluar setelah aku dibunuh oleh mereka?" There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell